kebetulan saya adalah pekerja migran di Arab Saudi. Saya pengen tanya-tanya nih Pak, karena sekarang ini sampai saat ini masih banyak banget, khususnya TKW, aku juga merasa kasihan. Itu banyak yang berangkatnya itu prosesnya secara tidak resmi, apalagi sampai digagalkan. Mungkin udah pamit keluarganya, ternyata balik lagi kan gimana ya? Malu lah. Sekarang ini kan ada program SPSK, Sistem Penembakan Satu Kanal, itu Masya Allah keren banget. Itu menurutku salah satu solusi untuk teman-teman TKW yang pengen kerja ke Arab Saudi tapi secara resmi. Kalau bagi Kemnaker sendiri, seberapa penting Pak SPSK ini untuk para calon pekerja migran Indonesia? Begini Mas Ferry, ada runtutan sejarah yang perlu kami sampaikan, sehingga apa yang ditangkap oleh masyarakat melalui channelnya Mas Ferry Erik ini bisa komplit, sehingga tidak menimbulkan pemahaman-pemahaman yang menyesatkan. Jadi gini, kalau Mas Ferry nanya seberapa penting itu program, kalau secara pribadi saya boleh membalik nanya, seberapa penting orang butuh kerja di luar negeri? Penting banget. Nah, sampai detik ini, dipungkiri atau tidak, di saat dalam negeri kita belum menyiapkan lapangan yang sangat besar, tentu bekerja ke luar negeri menjadi satu solusi. Di mana pendidikan lulusan SMP misalnya bisa kerja di dalam negeri dengan salary berapa setiap bulan, kalau di luar negeri dengan pendidikan yang sama bisa lebih tinggi, why not? Artinya bekerja ke luar negeri itu, kalau pandangan saya pribadi, sudah bukan sesuatu yang tabu, tetapi sesuatu yang sesuatu solusi. Nah, SPSK ini begini Mas, saya beberapa kali menanyakan ke senior-senior, karena dulu saya masuk di direktorat ini juga gak lama, artinya tidak mengikuti sedari awal. Tahun 2012, 11-2012, kalau Mas Ferry searching di Google, itu sempat heboh terkait hukuman pancung orang Indonesia di luar negeri. Sehingga zamannya menterinya Pak Muhaimin Iskandar itu dilakukan moratorium. Pertanyaannya, apakah moratorium itu efektif? Fakta di lapangan tidak. Sehingga dengan berjalannya waktu, 2015 dikeluarkanlah Kepmen 260 tahun 2015 menutup di 19 negara Timur Tengah untuk pengguna perseorangan atau kafalah perseorangan. Pertanyaan saya lagi, apakah itu efektif? Sampai detik ini, dipungkiri atau tidak, ya ini rahasia umum, semua orang tahu. Hilir mudik orang ke luar negeri, termasuk ke Saudi atau negara-negara Timur Tengah, tetangga-tetangga Saudi, banyak dengan menggunakan visa ziarah. Artinya itu tidak sepenuhnya berhasil, sehingga kembali ke tadi, seberapa penting sih kebutuhan kita untuk kebutuhan kerja di Arab Saudi khususnya ya, atau Timur Tengah. Nah, rupanya di Saudi dan negara-negara tetangganya ini banyak dan sangat membutuhkan sekali orang Indonesia dengan berbagai alasan. Yang paling umum ya, orang Indonesia ulet, orangnya rapi, di samping juga punya background yang sama, yaitu agamanya sama-sama Islam. Itu banyak yang disampaikan ya, alasan-alasan itu. Terlepas itu benar enggaknya, saya secara pribadi juga nggak tahu, tapi saya mengamini itu. Dan memang orang Indonesia itu ya banyak nurutnya, tidak banyak ngeyelnya. Sehingga kami berpikir dan melakukan pendalaman, melakukan kajian bahwa harus dicarikan solusi untuk penempatan Saudi. Karena tidak ada gunanya kita menutup di saat Saudi juga menerbitkan visa ziarah yang ternyata disalahgunakan oleh oknum-oknum. Nah, sehingga pemerintah Indonesia dan Saudi melalui sebuah pertemuan, singkat cerita di 2019 menyepakati beberapa poin penting. Sama-sama menyepakati, Saudi terlebih menyepakati melakukan pembenahan tata kelola untuk pekerja migran Indonesia atau untuk pekerja migran di sektor informal, tidak hanya untuk Indonesia. Dan Saudi sudah melakukan perbaikan itu. Singkat cerita, sepakatlah pada satu sistem, one channel system. Penting saya sampaikan, one channel system atau sistem penempatan satu kanal atau SPSK ini adalah pilot project. Artinya pilot project itu tentu ada batas tempat,
ada batas waktu. Iya, iya. Nah, ada beberapa poin yang disepakati, salah satunya adalah Saudi akan melakukan pemilihan syarikah atau agen di Saudi yang terlibat dalam SPSK. Oh, jadi nggak sembarang. Tidak semua, ada sekitar 30 sekian yang disodorkan oleh Saudi. Pun sama, Indonesia juga harus melakukan seleksi terhadap perusahaan Iya, iya, iya. yang sudah mempunyai track record lama penempatan ke Arab Saudi. Dalam hal ini bahasanya sudah mempunyai nomor di Kedutaan Besar Saudi Arabia di Indonesia. Iya, iya. Sehingga muncullah 49 PT melalui Kapdirjen kami. Hanya 49. Hanya 49. Itu dari sekian ratus PT yang ikut daftar. Oh. Nah, karena ada persyaratan-persyaratan yang dipersyaratkan di situ. Nah, penting sekali lagi, ini pilot project 6 bulan terhitung dari penempatan pertama. Nah, technical arrangement atau penandatanganan antara Saudi dengan Indonesia itu 2019. Ternyata kehantam COVID, nggak jadi jalan lah itu. Sampai kemarin 2022 TA itu habis, karena itu pilot project sehingga tidak selamanya. Sehingga 2022 diperbarui lagi, ditandatangani di Bali antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Saudi, Kementerian Pekerjaan sana sama Kementerian Ketenagakerjaan kita. Harapan kami dari SPSK ini menjadi satu pola solusi di mana sebelumnya belum pernah ada. Contoh, di SPSK ini kafala tidak lagi berbicara kafala individu, tetapi kafalannya adalah syarikat. Sehingga yang bertanggung jawab penuh terhadap masyarakat kita yang bekerja adalah syarikat. Bukan lagi urusan kita sama kafala. Itu salah satunya. Yang kedua, kita rubah skema penggajiannya melalui banking. Tidak melalui hand to hand. Karena banyak terjadi tarsuk ternyata nggak dibayar juga, ujungnya numpuk, masalah nggak dibayar juga. Jadi banyak kesepakatan yang kita sepakati kedua negara ini, yang ini harapannya menjadi solusi, Mas Heri. Nah, memang sampai saat ini dengan berbagai masalah tadi itu sehingga nggak bisa jalan. 2022 diperpanjang lagi. Harapannya tahun ini kita sudah bisa memberangkatkan dengan 6 bulan kita stop, kita evaluasi. Karena memang aturannya 6 bulan, terhitung dari penempatan pertama kita evaluasi. Nanti yang mengevaluasi berbareng, Mas Ferry, antara Kementerian Luar Negeri, Kemenaker, PP2MI, dan elemen-elemen yang memang dibutuhkan nanti di forum itu kita evaluasi. Kalau memang sistem ini dianggap menjadi solusi dan tidak banyak masalah, artinya berjalan dengan baik, ya tidak menutup kemungkinan ini akan dipakai selamanya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah hanya PT ini? Nah, itu tergantung evaluasi. Gitu, Mas Ferry. Nah, harapannya SPSK ini menjadi solusi, karena dengan ini SPSK ini dua sistem, Mas Ferry. Sistem Indonesia dengan sistem Saudi diketemukan atau diintegrasikan, sehingga baik Indonesia maupun Saudi sama-sama bisa mengintip. Jadi ini yang menjadi kelebihan SPSK. Kenapa penting? Harapan kami dari skema SPSK ini bisa menjadi solusi yang selama ini masalah-masalah muncul di Arab Saudi khususnya. Gitu, Mas Ferry.